Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat, selawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang saya hormati Bapak Dr. Nurbani Yusuf Ibnu yang pada hari ini selaku Bapak Kiai kita yang akan membawakan tausiahnya. Kemudian Bapak Jamaah Pengajian dua selasahan dari Muhammadiyah Cabang Bumi Haji Kota Batu, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara, serta wabil khusus Jamaah Muhammadiyah Ranting Gunung Sari yang dengan amal-amalnya yang diberikan pada kita, baik itu tempat maupun yang lain, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan imbalan yaitu sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, berikutnya kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya khususnya pada kita semua. Mudah-mudahan kepribadian kita, akhlak kita itu betul-betul akhlak yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan kita selalu berdoa, mesti kita kalau selawat mesti membaca doanya itu Allahumma sholli alaihi, dan mudah-mudahan kita seperti yang dibacakan. Itu kalau Nabi Muhammad disebut kita mesti berselawat. Baiklah, berikutnya ini adalah kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Dr. Nurbani. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan agama bagi kita dan bisa kita amalkan tentunya untuk dalam kehidupan berislam ini. Dan marilah kita awali kajian kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada beliau Pak Dr. Nurbani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah. Puji syukur kepada Allah, pada kesempatan ini kula panjenengan sami taksih dipun paringi rahmat saged rawuh wonten Masjid Padang Maksar. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi Gusti Allah kerahmatan, karunia, rizki yang berlimpah, anak-anak yang menyenangkan hati, pasangan-pasangan yang setia, kesehatan, diampuni seluruh dosa,
dan nanti dimasukkan ke dalam surga. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sebetulnya hari ini saya sudah menjadwalkan Profesor Imam Suprayuga, tapi kemudian beliau berhalangan, tidak berani sebetulnya, karena beliau sudah sepuh. Dia bilang, Mas Nur, saya kalau dirame-rame masih belum berani. Akhirnya saya juga diperintahkan oleh majelis tabligh untuk ngisi, ya sudah, akhirnya saya isi sendiri. Para jamaah sekalian, ya memang kita ini di masa pandemi. Ketika percaya iku nyatane ono, dipercaya koyok gano ngoten. Jadi memang nggih, ya napa di pasar-pasar tutup, kembang-kembang yo gak payu, sayur-sayuran yo. Iki kula paling dongane awak dhewe laris napa mandi, murah sandang pangan, seger kuarasan. Ya temenan, sandangan murah, panganan murah. Sing larang kembang tok sih. Pemane kembang desa tambah larang. Jadi memang ini, ya dunia ini memang sedang di-reinstall oleh Allah, di-reinstall ulang. Kadang awak dhewe niku berlebih-lebihan. Hulu wong kopi sak cengger 5.000 ae dituku 150.000. Niku lak kebablasan. Kopi niku 5.000, tapi nek Starbucks 150.000. Mie niku 5.000, tapi nek kafe kopi mie serga 180.000. Kita berlebih-lebihan. Maka kemudian Allah mengingatkan kita, sing gak penting-penting ora usah dituku, sing ora perlu-perlu ora usah. Ini sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita jangan berlebih-lebihan, jangan hulu. Semuanya dihentikan oleh Allah. Bahkan zikir-zikir yang berlebih-lebihan, majelis-majelis yang berlebih-lebihan, hari ini cukup di rumah saja. Ini semuanya sedang dihentikan oleh Allah. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana sama. Nek tengah awak dhewe niki mboten krasa. Indonesia itu adalah negara yang paling tidak bisa diembargo. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa diembargo? Karena semua yang ada di Indonesia bisa dimakan. Semua yang tumbuh bisa dimakan. Orang Jerman kaget ketika ono pring enom iso dipangan. Bung, oh Indonesia ya. Molen dipangan. Rondo Royal dipangan Indonesia ini. Jangan nek pun nanti umroh, pergi haji, Pak Mi barangkali bisa merasakan bedanya rawon di Mekah dengan rawon di Sambelulek atau Jamiah. Teng Mekah niku rawon mek coklat tok, gak ono rasane. Apa yang membedakan? Di Mekah mboten enten kluwek. Tidak ada kluwek. Kluwek itu tumbuhnya cuma di Indonesia. Maka semua makanan yang di Indonesia bisa dimakan. Itu yang menyebabkan Indonesia ini satu-satunya negara yang bisa bertahan. Di Italia misalnya hari ini karena kasus pandemi ini sudah banyak barang-barang yang tidak ada. Ono duit tapi gak ono barang. Sudah banyak barang-barang yang tidak ada. Ono duit tapi gak ono barang. Tapi di Indonesia Masya Allah kita masih bisa bertahan hidup dan kita mesti bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, di takwa kemarin
saya sampaikan 5 hal. Ada 5 hal yang hilang dari Muhammadiyah. Yang pertama filsafat, yang kedua tasawuf, yang ketiga tradisi pesantren, yang keempat musik, yang kelima politik. Saya tidak akan bahas itu. Tapi insya Allah hari ini di Padang Maksar musik ada. Jadi awak dhewe ora kelangan musik. Insya Allah tadi saya sengaja saya pasang solawat-solawat yang insya Allah bisa menenangkan hati, syukur bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Para jamaah sekalian, hari ini saya akan membahas tentang akhlak. Akhlak atau adab. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik, sesempurna-sempurna orang beriman di antara kamu, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian para imam, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ar-Rafi, ada Al-Iyad, ada Al-Atha. Ketika dia ditanya, mana lebih dulu antara akhlak dengan ilmu? Dua-duanya ini berpasang-pasangan. Tapi kalau disuruh memilih antara iman dan antara ilmu dan akhlak, maka para imam sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa akhlak lebih dulu dibandingkan dengan ilmu. Sekarang ini banyak orang berilmu tapi tidak punya akhlak. Banyak orang berilmu, pinter-pinter, ulama pinter-pinter, tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa jika kita mau berguru, maka lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu akhlaknya. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal ketika Imam Bukhari diberitahu oleh salah seorang muridnya bahwa di Baghdad adalah salah ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Kemudian Imam Bukhari datang menyaksikan, akan mengambil hadis darinya. Sampai di Baghdad ditunjukkan mana orang yang kamu anggap sebagai orang yang alim dalam hadis. Ternyata orang itu barusan pergi dari sholat Jumat, bawa sajadah, rame-rame bersama temannya, nggodho wedhus. Wedhus itu nggodho kaya anu niku lho. Kaya jenengan nggodho gladiator niku. Sajadah itu ngangkat terus ditumbruk, brus. Kata ditumbruk, sajadah diangkat. Apa kata Imam Bukhari? Mana yang kamu tunjukkan? Itu wahai Imam. Balik Imam Bukhari. Tuh kenapa enggak jadi? Apa kata Imam Bukhari? Lo wedhusnya digoroi kok. Apa meneh aku? Bayangkan sampai setingkat itu. Kita mendustai binatang saja, kata Imam Bukhari, semua hadisnya tertolak. Lawak dewi ini bae pun cacak wedhus. Semua uang semua warang digoroi mulan. Napa maneh bojo niku sewenang digoroi. Saman kono jujur ngoten dadi urusan. Dik kono tambah lemu dadi urusan. Taboki ya men, tapi bojo kudu digetoki. Masih kouru wah langsing kon dik ngono. Nah, ketika digoroi niku bojo seneng. Bojo seneng niku. Nah, ini artinya apa? Para ulama dulu itu mengedepankan yang disebut dengan warok. Warok itu dalam bahasa akhlak, zuhud, tasawuf, warok itu biasa juga dimaknai wong sing iso njaga barang sing nyebabno dosa. Sing nyebabno tok niku sudah dihindari. Sudah dihindari. Sing nyebabno tok sudah dihindari. Maka kan sebetulnya saya ini kan juga repot. Kalau repot, kalau lagi diceluk kiai, ora pantes
diceluk ustaz, kula wegah. Nek misale kula jenengan ngeten iki, kula Pak Mip. Jenengan ketemu kula udan-udan. Ngiyup tok mawon. Ndek ngarepe kafe Dagadu. Ngiyup. Ayo ketemu pemuda, kira-kira apa yang terbayang? Ngiyup Pak Mip lho, lah apa Pak Mip ngiyup di kafe Dagadu? Mesti orang pikiran udah macam-macam. Makanya ngiyup saja, ulama niku kudu milih mulan. Milih nggen orang ngawur. Pun milih, lek sampean ngiyup ning ngawur ora apa-apa. Tapi kalau Pak Mip saya ngiyup sak nggen-nggen dadi urusan. Itu disebut dengan warok. Jadi menyebabkan hal-hal yang seperti itu saja harus dihindari. Dan ini memang sangat berat. Sangat berat. Artinya bukan berarti kalau ulama itu boleh melanggar yang makruh. Betul angsal. Makruh itu tidak boleh. Wah, dewi makruh ora apa-apa. Tidak boleh. Karena itu meskipun rokok itu makruh, saya berpendapat, saya tidak merokok. Tapi saya masih berpendapat rokok itu makruh. Tapi masih makruh, ya aja dilanggar. Orang tuh makruh terus, wah iki makruh. Enggak. Kalau dia makruh dilanggar saja, dia bukan warok. Bukan warok. Nah, akhlak itu terdepan. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat mengedepankan akhlak. Sholat harus ada akhlaknya. Zakat harus ada akhlaknya. Sedekah harus ada akhlaknya. Tidak boleh kita misalnya mengingatkan orang di depan masjid, di depan banyak orang. Tidak boleh. Meskipun benar. Tidak boleh. Karena itu, kemarin saya sampaikan, ada sebuah kitab Al-Muta'alim, Adabut Ta'alim, yang ditulis oleh Sudratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia menyebut, I'lam anadiluka li ustadika idzuka watawadu akaluhu rif'atuka wa hikmataka lahu wa barakatun laka. Itu sesungguhnya adalah bagaimana adab seorang murid kepada gurunya, adab seorang santri kepada kiainya. Itu ditata betul, ditata betul. Kemarin saya sampaikan, seorang guru itu, kalau ngeten iki, boten angsal, diwasaken iki boten angsal. Jadi matanya tidak boleh menatap ke mata guru, harus menunduk. Nah kita kan tidak, wah itu pendeli, lapo itu, lapor. Awak dhewe ngoten niku, tapi santri tidak boleh menatap guru, tidak boleh. Bertanya apalagi, tidak boleh. Andap asormu, iklam anaziluka li ustadika idzuka. Jadi andap asormu, rendah hatimu kepada kiaimu, kepada gurumu adalah kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia, maka jangan pernah menatap mata guru. Kalau kita ingin mulia, jangan pernah bertanya kepada guru. Awak dhewe mboten lek cara Muhammadiyah. Guru ini malah dites kok. Takon ini wis ngetes padahal wis seru. Padahal wis seru ngetes. Niku kelakuan awak dhewe, kelakuan. Nah, seperti ini sebetulnya kenapa? Dulu itu memang orang berlebih-lebihan. Dulu ada guru yang dihormati berlebih-lebihan, tapi ada guru yang tidak dihormati juga berlebih-lebihan. Maka yang paling baik itu adalah sedang-sedang. Kita menghormati, tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Sama seperti baca sholawat. Ada orang yang baca sholawat itu berlebih-lebihan, tapi ada orang yang tidak baca sholawat berlebih-lebihan.
Ada orang yang baca sholawat itu berlebih-lebihan, tapi ada orang yang tidak baca sholawat berlebih-lebihan. Belas malah. Saya seringkali di jamaah kita, ketika saya sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ono kok sing maca sholawat. Jarene jero ati nggoroi. Gak percaya. Nggak boleh itu. Kalau kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal shollu alaihi. Minimal shollu alaihi. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit di dunia adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Paling pelit. Tapi kita ini kan termasuk orang yang paling tidak pernah baca sholawat. Tapi ada juga orang lain, kelompok lain yang membaca sholawat berlebih-lebihan. Maka Syekhul Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama penganjur ar-ruju' ila sunnah, ar-ruju' ilal Quran was sunnah, menyebutkan bahwa ini pendapat paling moderat. Orang yang membaca sholawat tiba, orang yang membaca sholawat manakib, bisa saja dia mendapatkan dosa karena bid'ah, tapi dia mendapatkan pahala karena cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, itu. Dia tuh cinta kepada Nabi Muhammad, sangat cinta. Membuat syair, membuat puji-pujian, itu karena saking cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking cintanya itu, barangkali bisa saja dia mendapatkan dosa karena bid'ah, tapi dia mendapatkan pahala karena cinta. Nah itu. Nah, awak dhewe ini tidak ngerti cinta kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Kita selalu mengatakan bahwa yang mengikuti sunnahnya itu yang disebut dengan cinta. Apa cukup? Coba sekarang kita lihat, apa cukup? Sunnah apa yang sudah kita lakukan sehingga mencukupkan kita cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, ini yang harus kita ubah sekarang. Harus kita ubah. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu bentuknya salah satunya adalah meniru perilakunya. Dalam beribadah kita tiru. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang tuanya. Ini harus kita tiru. Contoh yang paling mudah misalnya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang istrinya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling kamu cintai?" Rasul kaget. Sopo yang paling tak cintai? Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab binti Jahsy, ada Safiyah, ada Juwariyah. Apa Rasulullah kemudian? Besok saya jawab. Besoknya Rasul pergi ke pasar membeli cincin, kemudian diantarkan cincin itu kepada istrinya di rumah masing-masing. Kemudian dikumpulkan lagi istrinya, beliau berkata, "Istri yang paling aku cintai adalah yang telah aku belikan cincin." Semuanya merasa diberikan cincin dan semuanya merasa dicintai. Tapi ini pun ditiru sama boten saged. Boten saged. Siji orang ngurus napa meneh loro napa meneh telu. Di Muhammadiyah niku ndak tahu, kita ini termasuk salah satu perkumpulan jamaah yang tidak mentolerir kalau para suaminya poligami. Ya ini kau oleh poligami. Poligami langsung rapayu. Dijamin itu. Padahal di lain tempat itu malah dianjurkan. Ikut kelompok PKS dianjurkan poligami. LDI juga poligami. Komunitas hijrah malah dikon poligami sik cilik-cilik. Itu. Tapi kita tidak ada. Tidak ada. Meskipun itu sunnah, tapi ini adalah sunnah yang tertolak di Muhammadiyah. Karena ibu-ibu Aisyah terlalu kuat. Di Muhammadiyah itu ibu-ibu Aisyah terlalu dominan.
Dominan. Termasuk saya ini juga kalah di ibu-ibu Aisyah. Galak. Ibu Aisyah galak. Lu panter ngomong. Galak. Podonya nih. Galak. Ibu-ibu Aisyah itu paling galak. Kalau dalam urusan ini paling galak. Kemarin saya tanya kepada salah satu ustadzah Aisyah tentang poligami, jawabannya dahsyat. Boleh Ustadz, satu syaratnya, langkahi dulu mayat kami. Boleh. Lah syaratnya kan melangkahi dulu mayat Siti Hadijah loh itu. Langkahi dulu mayat kami. Wes tertutup. Saya pernah nulis viral. Pintu poligami telah tertutup. Wah ini sampai PP Muhammadiyah dibaca hampir 10 juta orang. Karena menulis pintu poligami telah tertutup. Padahal Bu Aisyah itu seneng saja nih. Mai gayane wala orang. Padahal sini seneng dengan tulisan itu. Nah, itu adalah akhlakul karimah. Karena itu para jamaah sekalian, hari ini pun kita juga harus mengedepankan akhlakul karimah. Akhlakul karimah niku tingkah laku. Jadi orang Kiai Dahlan itu ketika menafsirkan min asari sujud, ada bekas sujud di keningnya. Niku mboten bathuk gosong. Niku tekstual. Jarine Kiai Dahlan yang diarani min asari sujud itu bergantung manfaatmu kanggo tangga teparumu. Bayangkan itu. Kita ini setelah sholat itu harus bermanfaat bagi tetangga sekitar. Bermanfaat bagi istri, bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi kerabat dekat. Itu min asari sujud. Kalau orang yang tidak punya manfaat, karena itu amfa'uhum linas, khairunas amfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan, termasuk hari ini. Hari ini saya sampaikan bahwa Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini adalah tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami akan memuliakan tamu-tamu Rasulullah itu. Betul. Maka saya akan membawakan minuman, membawakan makanan, menggelarkan karpet. Itu sebagai tanda kami memuliakan tamu Rasulullah. Jadi kalau misalkan hari ini semua kita ini adalah tamu Rasulullah yang sedang dipergilirkan. Kadang-kadang kita bertamu di tempat Rasulullah di Mujahidin, di Al-Mutakin, di Al-Azhar, di Al-Mu'minun. Semua kita ini adalah tamu Rasulullah. Maka yang punya rumah punya kewajiban untuk memuliakan. Kita punya kewajiban untuk memuliakan tamu-tamu itu dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan kemampuan masing-masing. Karena itu jangan pernah dipahami kalau ngaji golek panganan, enggak. Bukan itu. Tapi adalah kewajiban tuan rumah untuk memuliakan. Kewajiban tuan rumah untuk menghargai para tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hakul yakin, maka siapapun yang hadir di tempat ini adalah para ahli sorga. Saya yakin kita nanti bertetangga di sorga. Anadona abdi, aku bergantung prasangka hambaku. Layamuta nabi husni abdi. Maka jangan sekali-kali kalian mati sebelum berprasangka baik kepadaku. Maka saya berprasangka baik, semua yang ada di sini adalah para ahli surga. Saya berprasangka baik, semua amalan saya diterima oleh Allah. Saya berprasangka baik, setiap saya istighfar diterima oleh Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Karena itu saya tidak pernah berpikiran ada amal yang ditolak. Karena saya tidak pernah berpikiran ada korban kita yang ditolak. Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Saya selalu berprasangka baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itulah para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah saya sampaikan, setiap kali di sudut Ka'bah, pada usia dia bangun Ka'bah, dia sholat 1000 rakaat di setiap sudutnya. Dan itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Karena sholat 1000 rakaat itu kalau dilakukan normal butuh waktu 3 hari. Tapi Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat cukup dengan sesaat. Bayangkan kalau 4 sudut berarti Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat. Khairu hadadalik ma fa'altak ya Ibrahim. Sungguh apa yang kamu lakukan itu sangat baik. Tidak ada yang melebihi. Walakin akan tetapi satu suap makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar itu jauh lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Satu suap makanan diberikan kepada perut yang lapar itu jauh lebih mulia. Kenapa? Karena menyelamatkan orang, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa jauh lebih mulia dibandingkan dengan sholat. Inilah para jamaah sekalian, betapa pentingnya kita menjadi orang yang baik. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang peduli. Pernah suatu kali ada salah seorang Yahudi. Waktu itu habis asar, Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Yahudi itu mengucapkan salam, tapi bukan salam sebagaimana kita. Bukan assalamualaikum, tapi assamualaikum ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Bukan assalamualaikum. Jangan tanya marahnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuhnya." Apa jawaban Rasulullah? Biarkan saja. Sebentar lagi dia juga akan terbunuh. Kemudian Yahudi itu terus melanjutkan mencari kayu bakar. Selang kemudian ternyata dia balik selamat. Kemudian Abu Bakar mikir dalam hati, ternyata ramalan Rasulullah tidak cocok. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah Anda mengatakan tadi dia akan mati, tapi ternyata dia masih selamat?" Kemudian Rasul berkata kepada Yahudi itu, "Apa tadi yang kamu lakukan?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Coba kamu ingat-ingat. Saya hanya mencari kayu bakar." Didesak lagi. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku tadi dibawakan bekal oleh istriku 2 potong roti. Yang 1 potong aku makan, yang 1 potong lagi aku berikan kepada ibu dan anaknya yang lapar 3 hari tidak makan." Nah, sejak saat itu Rasul berkata, itulah yang menyebabkan kamu selamat. Di bentelan kayunya sudah ada ular hijau yang sebenarnya mau mematoknya mati, tapi tidak jadi, dihalangi sodako. As-sodaqatu daf'ul bala. Para jamaah sekalian, orang Yahudi itu adalah orang yang mengenal Nabi Muhammad lebih daripada kita, meskipun dia tidak mengakui. Alladzina ya'rifu abna'ahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi itu mengenal Muhammad lebih dari kamu. Mereka mengenal seperti anak-anak mereka sendiri. Saya pernah di Google di Illinois 3 minggu. Saya tahu betapa di Google itu ada sesuatu yang sangat dahsyat yang ada dari orang Yahudi. Mereka bukan Islam, tapi mereka mengamalkan ajaran Islam.
di Google itu punya sekitar 8.000 lebih karyawan. Dan menurut survei, karyawan Google itu adalah karyawan yang paling bahagia sedunia. Ada 4 hal yang menyebabkan mereka bahagia. Yang pertama, karena gaji mereka besar. Wah, mesti ini. Bayaran gede mesti buat besar. Yang kedua, ini, di kantor mereka itu ada tempat tidur siang. Jadi ada tempat tidurnya. Jadi saya mikir di ATV saya sudah mulai buat itu. Akan saya buatkan kamar-kamar tidur siang. Ngantuk turu, salah popoi, salah itu kerja, ngantuk turu. Maka saya membayangkan kenapa kok orang tua kita dulu itu di sawah selalu ada pondok. Dan itu orang tua kita dulu kerasan sekali di pondok. Sholat di situ, tidur di situ. Kemudian yang ketiga, yang membuat Google itu paling bahagia, karena ada makan siang. Kemudian yang kelima, ini luar biasa. Sebelum mereka bekerja, orang Yahudi itu diminta untuk mendoakan temannya. Jadi saya bayangkan nanti Pak Pri yang kepala SD, kepala SMP, sebelum bekerja, sebelum mulai ngajar, alangkah baiknya para guru-guru dikumpulkan, kemudian mendoakan temannya. Dan diawali dari teman yang paling tidak disukai. Nggak wangel. Ndongakno wong sing paling digedingi, ambek donga apik. Muga-muga Pak Nurbani rezekine akeh lah kok enak. Kita itu kan jarang sekali mendoakan orang lain. Jarang. Kita selalu mendoakan diri kita sendiri. Tapi jarang mendoakan orang lain. Padahal doa orang lain itu substansinya ada 1.000 malaikat yang mendoakan yang sama. Karena itu di Illinois, Amerika, ada banyak puluhan bimbingan belajar. Jadi kalau di Batu ada Primagama, ada Ganesha, macam-macam, lembaga belajar fisika, kimia, matematika, musik. Di sana ada Beethoven, Mozart. Dan kalau di Indonesia, pesertanya mesti anak-anak sekolah. SMA, SMP, yang mau masuk perguruan tinggi, macam-macam. Di sana pesertanya ibu-ibu hamil. Nah, bedanya. Di Indonesia, ibu-ibu hamil ngidam. Bingung mbek ngidam. Jam 12 bengi njaluk rujak cingur. Seruwet, njaluk dawet. Pokoknya gano-gano. Intine pokoknya awak dhewe cek soro ngono tok. Iki awak dhewe cek soro, gak iso golek. Tapi di sana justru ibu-ibu hamil itu belajar Beethoven, belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika. Dan tahukah mereka sedang mengamalkan salah satu hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Itu. Maka jumlah orang Yahudi di dunia ini, dari 8 miliar penduduk dunia, orang Yahudi enggak lebih dari 30 juta. 0,0001%. Sangat sedikit. Di Malang Raya ini enggak ada orang Yahudi satupun. Tapi kenapa orang Yahudi yang jumlahnya hanya 25 atau 30 juta itu menguasai hampir 80% uang di dunia? Jadi 80% itu uang di dunia milik Yahudi. Hari ini, ketika kita seperti ini, krisis seperti ini, pandemi seperti ini, yang paling kaya, yang paling diuntungkan dengan pandemi juga Yahudi. Kemarin kita bilang nang anak-anak, "Le ojo tuku paketan." Saiki malah dikongkon, "Le tuku paketan." Guru-guru wajib beli paketan. Murid-murid wajib beli paketan. Kita bangga dengan Zoom, bangga dengan webinar, macam-macam. Uangnya kemana? Yahudi yang punya. Itu luar biasanya Yahudi.
Dan itu yang menyebabkan barangkali bisa CSR 20% perusahaan. Zakat mal, zakat profesi 20% orang Yahudi diberikan. Sementara kita zakat lah orang diuber-uber iki wayahe Pak Tukiran tekoi kunci lawangi ngono wis. Sing pamitan tok nang sawah, wedok nang Tegal. Sing penting ini kan coba. Dan ini tidak terjadi kalau di Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu begitu luar biasa. Bukan saya memuji-muji, tapi ini adalah sebagai bentuk betapa kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Sementara kita ini justru orang Islam tidak mencontoh Rasulullah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia ini tidak ada agama yang punya kitab suci sehebat Al-Quran. Tidak ada agama yang memiliki Rasul seperti Nabi Muhammad. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu Syekh Rashid Ridho pernah menyebut, limada ta'akhuruna yuqaddimuna bi ghairihim. Kenapa umat Islam yang hebat ini selalu mundur, kalah dengan umat-umat yang lain? Maka dijawab oleh Syekh Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu ditutupi oleh kebodohan umatnya sendiri. Karena itulah para jamaah sekalian, mari pada kesempatan ini kita kembali meneladani Rasulullah. Akhlaknya kita tiru, ilmunya kita tiru. Ilmu dan akhlak itu adalah dua mata pisau. Tidak boleh dipisah, tapi tidak boleh sendiri-sendiri. Ilmu saja tanpa akhlak, karena rubi jasatim, seperti api tanpa, seperti kayu bakar, kayu tanpa api. Sementara adab tanpa ilmu, seperti jasad tanpa ruh. Karena itu dua-duanya itu penting. Karena itu kita harus seimbang, kita berilmu juga berakhlak. Dulu ada salah seorang cendekiawan pernah menyebut hatinya di Mekah, otaknya di New York. Jadi pikiran-pikiran kita pinter seperti orang-orang Amerika, tapi hati kita tawadu, zuhud ada di Mekah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Inilah jamaah yang berbahagia mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini. Dan kesimpulannya yang pertama tadi itu kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi salawat Nabi itu dalam Al-Quran kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat apa itu? Surat Al-Imran ayat 30. Jadi kalau kita mencintai Nabi maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka dengan demikian kamu akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan kita berkenan dan kita bisa mengamalkan apa yang dipesankan dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan naimin hamdan sakirin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa'adi min sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumu hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah dan marilah yang belum hari ini belum ngaji, belum sempat kita beritahu, kita umumkan, kita ajak untuk dakwah Islam ini agar kita semakin pengetahuan kita tambah dan Islam kita akan semakin sempurna. Dan baiklah marilah kita akhiri dengan bacaan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.